Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mayamin wa ashabil muhtadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan lanjutan fatwa Al-Habib Abdullah bin Mahfud bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi seputar puasa yang tertuang dalam karya beliau berjudul Al-Wajiz fi Ahkamis Siyam wa ma'ahu Fatawa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Hukmul istiyak wal ghusli wal madmada ba'da al-asr lis-sha'im. Hukum bersiwak, mandi, serta berkumur setelah asar bagi seseorang yang menjalankan ibadah puasa. Mas'alatun, hal al-istiyak wal ghuslu wal madmada ba'da al-asr makruhun fi Ramadan? Al-jawab, innal ghusla wal madmada la yukrahani fi Ramadan wala fi asrih. Faqad ightasala Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da al-asr wa rasha ala ra'sihi min shiddati al-har. Wala khilafa fi dhalik. وإنما الخلاف في السواك فقط فقد جاء في البخاري أن ابن عمر ومجاهد كان يكرهان ذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وقالوا إن السواك يزيل ذلك الخلوف المحبوب عند الله وبهذا أخذ الشافعي رحمه الله تعالى وقد خالف في ذلك بعض الشافعية كالنووي فاختاروا عدم الكراهة. Qala fi subat amma istiyaku sha'imin ba'da az-zawal fakhtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Seorang bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, apakah bersiwak, mandi, serta berkumur setelah asar dimakruhkan di bulan suci Ramadan? Dalam fatwanya, beliau menjawab, sesungguhnya mandi dan berkumur merupakan dua hal yang sama sekali tidak dimakruhkan di dalam bulan suci Ramadan maupun di waktu asar bulan suci Ramadan. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi setelah asar, dan saat itu beliau mengguyurkan air di atas kepala beliau karena cuaca yang sangat panas. Dan ini pun sudah termasuk kategori konsensus para ulama. Adapun permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama ialah terkait bersiwak bagi seseorang yang sedang berpuasa. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Mujahid yang merupakan dua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keduanya menyatakan bahwa hukum bersiwak bagi orang yang sedang berpuasa itu dimakruhkan berdasarkan hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misik. Sesungguhnya aroma bau mulutnya orang yang sedang berpuasa di sisi Allah lebih dicintai baginya dibanding bau minyak kasturi. Ulama mengomentari hadis ini. Mereka mengatakan bahwa siwak itu dapat menghilangkan bau atau aroma yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Syafi'i memberikan konklusi bahwa status hukum bersiwak bagi orang yang sedang berpuasa ialah makruh. Sekalipun demikian, sebagian ashab dalam madhab Syafi'i mereka justru berseberangan dengan pendapatnya Imam Syafi'i, seperti Imam Nawawi. Beliau mengatakan bahwa bersiwak bagi orang yang sedang berpuasa itu tidak dimakruhkan sama sekali. Hal ini pun juga dijelaskan di dalam Nazam Zubat yang berbunyi amma istiyaku sha'imin ba'da az-zawal fakhtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Adapun bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari, maka pendapat yang terpilih ialah tidak dimakruhkan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Dalam rangkaian jawaban Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, beliau menyinggung istilah al-ashab dalam mazhab Syafi'i. Yang kebetulan dalam permasalahan bersiwak, sebagian di antara mereka berseberangan pendapat dengan Imam Syafi'i. Yang ingin kami sampaikan di sini penjelasan singkat daripada al-ashab. Istilah al-ashab dalam literatur kitab fikih Syafi'i merujuk kepada orang atau golongan ashab mazhab Syafi'i yang mengeluarkan hukum fikih
berdasarkan landasan-landasan atau usul yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Lalu kemudian mereka tetapkan berdasarkan kaidah-kaidah Imam Syafi'i. Mereka juga sering berijtihad dalam masalah-masalah yang bukan usul dalam mazhab Syafi'i. Di antara golongan ini ialah yang telah disebutkan tadi, yaitu Imam Nawawi, ada pula Imam Abu Hamid Al-Surayaini, dan juga Imam Al-Ghafal, dan banyak yang lainnya. Ini merupakan istilah, satu di antara istilah-istilah yang ada dalam literatur madhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Fatwa selanjutnya, hukmu khuruji rihin 'inda al-ghawsi fil bahri. Hukum keluarnya angin atau kentut pada saat menyelam di lautan. Mas'alatun, hal yuftiru sha'imu 'indama yanzil minhu rihun wa huwa fil bahri gha'isun wa yaqulu innahu yuhiss bidukhul al-ma'i min makhraj ar-rihi 'inda nuzul ar-rih. Al-jawab, إن الصائم ينبغي له أن يتجنب الغوص لأن المنافذ قد يصل منها الماء إلى جوفه والإفطار لا يقرر بالظن إلا باليقين فإذا أحس فعلا بدخول شيء من الماء بعد التريح فعلى مقتضى كلام أئمتنا أن عليه القضاء على أن بعض العلماء يقول إن الحقن الشرجية لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا فإذا اضطر للغوص في نهار رمضان فلا عليه أن يأخذ باجتهاد مثل الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. Seorang bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, batalkah puasa seseorang yang kentut di dalam air pada saat dirinya menyelam, kemudian dia mengatakan bahwa dirinya merasa ada air yang kemudian masuk ke dalam lubang duburnya setelah dia kentut? Maka Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad menjawab sebagaimana dilansir dalam kitab Fatwa Ramadan ini, semestinya orang yang berpuasa hendaknya dia menjaga dirinya untuk tidak melakukan menyelam ke dalam air, karena hal tersebut dapat mengakibatkan adanya air yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran-saluran tubuh yang ada. Sedangkan dalam madhab Syafi'i ada sebuah kaidah mengatakan la yugarrir al-iftar bil-dhanni illa bil yakin. Tidak bisa kemudian batalnya puasa dipastikan hanya menggunakan spekulasi atau praduga kuat semata, melainkan harus ada keyakinan bahwa hal itu dirasa oleh orang tersebut. Karena itu ketika misalkan dirinya ketika pada saat menyelam dan kentut, dia merasa yakin bahwa ada sesuatu yang masuk daripada air tersebut ke dalam tubuhnya, maka berdasarkan pendapat para imam dalam madhab Syafi'i, puasa yang dijalankan oleh dirinya tersebut dinyatakan batal dan dia diwajibkan untuk mengqadha. Meskipun di sana terdapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa menggunakan injeksi cairan melalui saluran tubuh atau disebut dengan enema itu tidak membatalkan puasa karena bukan termasuk kategori makanan maupun minuman. Dalam artian, sebagian ulama ini menganalogikan bahwa ketika seorang menggunakan injeksi cairan melalui saluran tubuh, saluran dalam dubur, itu tidak dikatakan batal, terlebih ketika seorang menyelam ke dalam air lalu kemudian dia merasa ada air yang masuk melalui saluran-saluran tubuh yang ada, maka di sini juga tidak dikatakan batal puasanya karena hal itu tidak termasuk kategori makanan maupun minuman. Jadi ketika dirinya kemudian menyelam ke dalam air karena kondisi darurat, karena kebutuhan yang mendesak dirinya untuk menyelam, maka dirinya dalam kondisi seperti ini tidak diperkenankan untuk mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa menyelam ke dalam air itu tidak membatalkan puasa, seperti Syekh Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala. Sebab ada kaidah dalam mazhab Syafi'i yang setelah disebutkan tadi, al-iftar la yuqarrir bil-dhanni illa bil yakin, bahwa batalnya puasa itu tidak bisa ditentukan menggunakan spekulasi semata, akan tapi harus ada keyakinan. Karena itu dirinya harus tetap kembali kepada kaidah tersebut, tidak kemudian mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa tidak batal puasa bagi orang yang menyelam ke dalam lautan. Wallahu a'lam. Fatwa selanjutnya, hukum man akala tumbak ba'da sahur wa baqa'i atharih. Hukum seseorang mengkonsumsi tembakau setelah sahur dan hukum sisa dari bekas sahurnya tersebut. Mas'alatun, ma hukmu man akala min at-tumbak ba'da as-sahur ay nashqah واستمرت فيه إلى بعد أذان الفجر. الجواب لصوم الحكم الواضح من كل ما يدخل الجوف في النهار
والصائم لا يحرم عليه شيء بعد سحوره حتى يقارب الفجر، فلا بد أن ينظف فمه من بقايا الأكل وغيره، وهو ما يسمونه بالإمساك قبيل الفجر ولو ب5 دقائق، لقوله تعالى بعد أن ذكر أحكام الصوم والإمساك قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك حدود الله فلا تقربوها، فقد أمر بالابتعاد عن الحد الذي حدده وهو الفجر. ومن هنا قرر العلماء وقتا قبيل الفجر للإمساك، ولكنهم قالوا من طلع عليه الفجر وفي فمه أكل أو ماء فليلفظه وصومه صحيح، وهذا صاحبنا. وإن دخل جوفه شيء من الريق المختلط بالمضغة بعد الفجر فصومه باطل وعليه الإمساك والقضاء. Kajian terakhir pada podcast kali ini ialah pertanyaan seseorang kepada Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, apa hukum seorang yang mengkonsumsi tembakau setelah dirinya sahur dan berlarut hingga tiba sholat subuh? Maka Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad menjawab sebagaimana dalam kitab ini, hukum terkait segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh di siang hari, maka itu sudah jelas. Dan bagi orang yang berpuasa tidak diharamkan sama sekali untuk mengkonsumsi apapun setelah dirinya sahur sampai fajar pun tiba, sehingga dirinya pun tetap ada tuntutan untuk membersihkan mulutnya dari sisa-sisa makanan selama dia sahur. Para ulama menyebutkan waktu khusus tersebut untuk membersihkan makanan tadi itu dengan penyebutan waktu imsak, sekalipun itu hanya berlangsung 5 detik atau 5 menit antara imsak dengan adzan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an setelah Allah berfirman terkait dengan hukum shaum dan juga hukum imsak, Allah Subhanahu wa taala berfirman tilka hududullahi fala taqrabuha. Inilah batasan-batasan Allah, maka jangan didekati. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauhi batasan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu fajar. Ketika orang sahur, maka dirinya harus berhenti pada batasan tertentu, yaitu fajar. Ketika sudah fajar, maka dirinya tercegah untuk kemudian mengkonsumsi apapun, baik itu makanan maupun minuman. Karena itu dari sini kemudian para ulama pun menentukan atau menciptakan satu waktu sebelum fajar untuk hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, yaitu yang kita sebut tadi dengan waktu imsak. Sekalipun demikian, mereka tetap mengatakan bahwa barang siapa yang ketika sudah tiba waktu salat subuh sedangkan dalam mulutnya masih terdapat makanan ataupun minuman, maka dirinya harus kemudian memuntahkan makanan atau minuman tersebut hingga bisa saumnya tadi atau puasanya tersebut bisa dianggap sah. Dan ini, kata beliau, ketika misalkan ada ludah yang tercampur dengan sisa makanan tersebut itu masuk ke dalam rongga tubuh setelah waktu subuh tiba, maka puasanya secara otomatis batal dan dia wajib untuk menahan diri dari makanan minum sampai maghrib dan wajib untuk mengqadha bagi dirinya di kemudian hari. Wallahu a'lamu bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.